tercengang dan buru-buru mengangkat mata mereka. Saya baru tahu itu Omikron, Damar. Ningsiang bergegas mendekat dan memeluknya. Baru pada saat itulah saya menemukan bahwa ada Omikron itu adalah bekas cakar yang mengerikan dan darahnya mengalir deras yang sangat menakutkan. Mata biadab itu menunjukkan keterkejutan, tetapi dia pulih dengan cepat dan dia meraihnya dan bergegas langsung ke jantungnya. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhinya, hatimu milikmu. Orang biadab itu mengeluarkan suara serak, tapi kali ini ketika si biadab menyerang, cakarnya ditikam oleh cahaya perak yang halus. Semua ini terjadi sangat tiba-tiba, dan itu benar-benar tak terduga. Begitu juga orang luar, tusukan perak tidak masuk, ada juga sedikit jeda di cakarnya yang tajam. Damar mengambil keuntungan dari momentum dan menghancurkannya dengan pukulan. Ledakan. Orang buas itu segera terbang, terbalik dan jatuh dengan keras ke tanah. Adegan ini mengejutkan semua orang. Cepat pergi. Damar tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Hong dan yang lainnya. Hong dan Siang bergidik bersama, segera pulih dan bergegas keluar dari area terlarang seperti orang gila. Orang buas itu secara alami tidak malu dan dia buru-buru bangkit. Wus, beberapa lampu perak terbang ke arahnya. Ning Hing Siang, Hong dan yang lainnya melarikan diri dan memunggungi dia, tetapi mereka tidak bisa melihat cahaya perak. Orang biadab itu menghindar sedikit, menghindari masa lalu dan melirik cahaya perak itu di tangannya barusan dan cahaya dingin melintas di matanya, di bawah rambut halusnya. Jarum perak, dia mengangkat kepalanya lagi karena stagnasi jarum perak, Damar dan yang lainnya sudah kehabisan persimpangan ini. Kamu tidak bisa melarikan diri. Orang liar mengejarnya. Kelompok itu melarikan diri dengan putus asa, tapi dari segi kecepatan bagaimana bisa mereka menjadi lawan yang buas? Tidak bagus, monster itu mengejar lagi, teriak seorang murid perempuan. Wajah Hong kembali pucat. Jangan khawatir, kamu lari saja, aku akan memecahkannya untukmu. Damar berteriak dengan suara lemah. Damar, kamu tidak bisa pergi, kamu akan mati. Teriak Siang. Tidak masalah, saya awalnya adalah pengawal. Belum lagi pria dimaksudkan untuk melindungi wanita kan. Damar meremas senyum. Hong, Siang, dan para wanita lainnya tidak bisa menahan gemetar ketika mereka melihat senyum di wajah pucat dan penuh darah. Mati, orang liar itu meninju. Berjalan, Damar langsung mendorong mereka bersama-sama dan menampar biadab dengan backhandnya. Ledakan, tinju dan telapak tangan klik, suara patah tulang terdengar dari lengan Damar. Orang biadab itu untuk sementara diblokir. Tapi detik berikutnya, tinju buas itu membordir lagi. Wajah Damar muram, tetapi dia tidak mencoba untuk memblokirnya. Sebaliknya, dia meraih bahu yang biadab dengan satu tangan dan membanting kepalanya ke dahi orang biadab itu. Ledakan. Damar dipukul di perut dan muntah darah, tapi dia tidak berhenti. Ledakan. Dahi orang biadab itu mengambil tulang belakang dan dihempaskan ke tanah. Tapi kali ini dia tidak bangun dengan cepat. Adapun Damar, sepertinya dia tidak bisa menahannya lagi dan dia pingsan dengan lemah. Damar, Ning Siang, dan Hong buru-buru mendukungnya, dan sebelum orang buas itu bangun, mereka buru-buru berlari keluar. Setelah beberapa saat, orang biadab itu berdiri lagi. Dia melirik bahunya di mana ada 3 jarum perak. Aku poin menyegelnya. Jarum perak sangat menarik. Tampaknya pemuda ini adalah seniman bela diri medis yang baik. Pupil pria itu memancar cahaya yang ganas dan dia berbalik tanpa mengejar. Bagian depan adalah pintu keluar dari area terlarang. Selama Anda melarikan diri dari area terlarang, para biadab tidak akan mengejar dan membunuh mereka. Beberapa wanita berlari dengan putus asa di belakang Damar. Semua lelah dan terengah-engah, tertutup lumpur dan sangat malu, tetapi tidak ada yang berhenti. Sepanjang jalan ke pohon besar di area terlarang, Hong, Siang, dan yang lainnya jatuh ke tanah satu demi satu, benar-benar kelelahan dan lumpuh. Damar juga jatuh ke tanah, tidak bergerak, seolah-olah dia sudah mati. Dia membuka matanya sedikit terengah-engah, bekas luka di tubuhnya sangat ganas. Ning Siang bangun dengan tergesa-gesa mengeluarkan obat yang dibawanya dari sakunya dan memberikannya kepada Damar untuk diminum. Damar, kamu baik-baik saja. Kamu harus bertahan. Kami akan menemukan seseorang untuk segera membawamu sembuh.
Tunggu, Siang berkata dengan cemas. Cepat. Ah, Sing. Pergi, keluar dan panggil seorang untuk datang dan membawa Tuan Damar untuk sembuh. Hong menggigit bibir tipisnya dan berkata kepada murid di sampingnya, kakak senior ini, murid perempuan bernama Aking, ragu-ragu. Bagaimana mungkin Hong tidak tahu apa kekhawatirannya? Dia melotot dan meraung. Jam berapa sekarang? Masih memikirkan misi guru. Cepat pergi saya. Iya kakak. Ah, King tidak punya pilihan selain menanggapi. Tapi saat ini hendak pergi, Damar menghentikannya dengan suara lemah. Nona Ah King, tunggu sebentar. Ah King terkejut dan menatapnya dengan heran. Kamu menghemat energi atau kamu ingin mati lebih cepat? Hong mau tidak mau mendengus. Tetapi melihat Damar tersenyum sedikit, dia berkata dengan getir, pada saat ini pilihan apa lagi yang saya miliki? Biarkan saya mati lebih cepat. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Damar, apa maksudmu? Siang bertanya dengan hati-hati. Sebenarnya saya tahu, saya juga mengerti bahwa saya tidak bodoh. Saya sudah memperhatikan motif Anda membawa saya ke sini. Tidak lebih dari ingin saya mati di sini kan? Kata Damar dengan tenang. Gadis-gadis itu tercengang tetapi mereka semua diam. Aku tidak mati. Aku tidak bisa menjelaskan kepada guru. Kamu tidak harus menyembuhkanku, tapi kamu bisa membunuhku dan menyelesaikan misi guru. Jadi kamu bisa melakukannya. Setelah mengatakan itu, Damar menutup matanya. Tampilan disembelih. Ini semua orang. Kamu melihat saya melihat Anda, dan wajah semua orang sangat rumit. Damar, jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Tidak ada yang bisa membunuhmu. Pada saat ini Nona Siang tiba-tiba berteriak dengan tegas. Orang-orang semua memandangnya. Namun dia melihat Nona Siang berdiri tepat di depan Damar, menatap Nona Hong dan beberapa adegan serius, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kakak senior Nona Hong, sudah kubilang, jika kamu ingin membunuh Kilin, tolong bunuh aku dulu. Damar akan membantuku. Grace, aku tidak akan hanya melihatnya terbunuh olehmu. Begitu kata-kata ini jatuh, Nona Hong kesal. Dia tiba-tiba berdiri, berjalan ke Nona Siang dalam beberapa langkah dan menatapnya dengan dingin. Nona Siang tidak takut dan juga menatap langsung ke arah Nona Hong. Tapi detik berikutnya terkunci. Nona Hong menampar pipi Nona Siang dengan tamparan. Nona Siang menutupi wajahnya dan menatapnya dengan heran. Tapi saya melihat Nona Hong berteriak, apakah kamu akan menentangnya? Berani melawan Anda, kakak perempuan dan saya. Kakak, kamu pergi. Damar terluka parah sekarang, jangan tunda penyembuhannya. Nona Hong mendorong Nona Siang langsung menjauh dan berjongkok untuk membalut luka Damar secara langsung. Adegan ini mengejutkan semua orang. Itu juga membuat Damar menghela napas lega. Tampaknya gadis-gadis ini di Hung Nyangu ini tidak berhati keras. Meskipun pemikiran ingatan mereka telah dibentuk kembali oleh Hung Nyangu, bagaimanapun juga manusia adalah manusia, bukan boneka. Terima kasih, Damar menghela napas dan berkata kepada Nona Hong sambil tersenyum. Tubuh lembut Nona Hong bergetar sedikit, pipinya sedikit merah. Tapi itu adalah nada dingin. Jangan ikut denganku seperti ini. Aku hanya membayar anugerah penyelamatan hidupmu. Tidak ada arti lain, tahukah kamu? Oke, Damar tersenyum. Nona Hong menangani lukanya dengan agak terampil dan berkata, cederamu sangat serius, kamu harus beristirahat setidaknya selama 7 atau 8 hari sebelum kamu bisa bangun dari tempat tidur. Kami sekarang akan mengirimmu ke Junior Sister Lin. Kirim aku ke sana, tapi bagaimana kamu menjelaskan kepada guru? Tanya Damar, jangan khawatir tentang ini, aku punya caraku sendiri. Nona Hong berkata dengan tenang. Damar tampak bingung tetapi tidak mengajukan pertanyaan lagi. Setengah jam kemudian, Damar kembali ke kediaman Lin Ronan. Melihat Damar berlumuran darah dan terkejut, Nona Hong dan yang lainnya tidak banyak bicara. Mereka hanya menyuruh Lin Ronan untuk menjaga Damar dengan baik, dan mereka semua pergi. Setelah Nona Hong pergi, Damar dan
yang tampaknya tidak bisa bergerak di tempat tidur tiba-tiba duduk. Apa yang kamu lakukan? Kamu terluka parah, cepat dan istirahat yang tidak baik. Jangan main-main, Lin Ronan buru-buru berteriak. Tidak apa-apa, aku tidak terluka parah. Damar tersenyum mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya ke tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan bubuk obat yang disiapkan sebelumnya dan mengoleskannya ke lengan yang patah. Setelah serangkaian operasi, kondisi Damar meningkat pesat dan dia bisa berjalan langsung di tanah. Melihat adegan ini, Lin Ronan tiba-tiba mengerti. Kamu tidak terluka parah. Ya, itu hanya beberapa luka ringan. Itu tidak menghalangi. Kalau begitu kamu, Lin Ronan menghela napas dan kemudian tertawa. Secara emosional, kamu bermain sebagai pria tampan lagi. Tidak, ini trik yang pahit. Damar menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar luar biasa. Bahwa Nona Hong sebelumnya galak, tapi sekarang dia menatapmu dengan penuh kelembutan. Dia pasti tertarik padamu. Lin Ronan tersenyum. Oke, jangan bicara omong kosong. Izinkan saya bertanya. Setelah saya memasuki area terlarang, bagaimana situasi di Hongyangu? Damar bertanya. Ekspresi Lin Ronan menjadi jauh lebih serius. Kakak Lin, orang yang menyerang gadis suci, apakah itu kamu? Ini aku. Damar menggelengkan kepalanya. Aku ceroboh. Aku tidak dapat menemukan master lembah wajah merah. Jika aku bisa membunuhnya, semuanya akan berakhir. Tidak semudah itu. Setelah kamu melarikan diri, Hongyangu hampir melakukan pencarian seperti Harpet. 7 kelompok orang datang ke tempatku sendirian dan mereka semua adalah orang yang melacak keberadaanmu. Hampir tidak membalikkan badanku, tapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa si pembunuh sudah berada di area terlarang, kata Lin Ronan sambil tersenyum. Sayang sekali, kali ini mereka gagal. Mereka pasti akan waspada dan jika mereka ingin memulai lagi, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Damar berbaring di tempat tidur, tidak mau berpikir lagi dan tertidur dengan kepala tertutup. Hari berikutnya, Damar bangun pagi-pagi, mengganti obatnya dan duduk di halaman untuk bernapas. Luka-luka di tubuhnya bagus, tapi dia tidak menderita luka sama sekali. Saat dia bertarung sengit dengan orang-orang biadab, luka-luka itu semua tempat yang tidak menyakitkan. Tapi dia hanya pamer untuk Nona Hong dan yang lainnya. Beng beng beng, pada saat ini pintu diketuk. Damar mengerutkan kening dan berjalan untuk membuka pintu. Baru saat itulah saya melihat Nona Zhao berlari masuk. Sungguh keajaiban kamu bisa kembali hidup-hidup. Dia mengamati Damar dari atas sampai bawah. Apakah ada yang salah, Nona Zhao? Gadis suci ingin bertemu denganmu, Nona Zhao berkata dengan sungguh-sungguh. Santo, Damar sedikit terkejut. Jangan bicara omong kosong, ikut aku cepat. Jika kamu lambat selesai. Zhao Yue meraih lengan Damar dan menyeretnya keluar. Dan langsung pergi ke pavilion di tengah Hongyangu. Bangunan yang telah bertempur tadi malam sudah compang-camping dan berantakan. Sejumlah besar orang Hongyangu sedang menjalani pekerjaan rekonstruksi. Oleh karena itu, tempat kantor gadis suci juga dipindahkan. Damar melihat pavilion di depannya dan tidak bisa menahan perasaan emosional. Meskipun bangunan di depannya bergaya pavilion itu sangat besar, beberapa kali lebih besar dari pavilion biasa. Lantai pertama seperti istana sangat mengesankan. Zhao Yue berjalan ke gerbang dan segera berlutut dengan satu lutut. Melapor ke gadis suci, Damar membawanya. Biarkan dia masuk. Suara dingin yang menusuk datang dari aula. Itu adalah suara orang suci. Ya, Nona suci. Zhao Yue bangkit, menoleh dan berbisik kepada Damar. Ikutlah denganku, ingat jangan bicara omong kosong dan jangan melihat membabi buta. Itu orang suci lagi. Jika kamu berani melihat-lihat, berhati-hatilah, mata akan dicungkil. Damar mengangguk. Keduanya berjalan masuk. Lantai pertama sangat luas dan ada banyak orang yang berdiri di dalam. Di kiri dan kanan adalah gedung-gedung tinggi Hongyangu, baik tinggi maupun pendek, gemuk dan kurus, tua dan muda, tapi tanpa terkecuali semua wanita. Mereka berpakaian berbeda dan ada beberapa cara berpakaian, tetapi pakaian mereka disatukan dalam jubah merah dan putih. Adapun tepat di atas ada seorang wanita dengan rambut panjang berkibar-kibar seperti salju di gerung. Mata cerah wanita itu seperti binatang.
seperti bintang, tetapi pupilnya sangat tajam, sosoknya sangat anggun, dan dia hampir tidak dapat menemukan jejak lemak. Melihat penampilannya, dia secara alami sangat cantik dan tampaknya tidak terlalu tua, tetapi napasnya menakutkan. Damar memandang orang suci itu. Pertarungan dengannya tadi malam terlalu terburu-buru, jadi aku bahkan tidak menganggapnya serius. Tetapi ketika dia melihatnya, itu membuat banyak orang kesal. Berani, anjing bau, beraninya kau menghujat orang suci. Cepat dan jauhkan matamu dariku. Aku mencungkil mata anjingmu yang bau. Banyak orang Hongyangu di kedua sisi sangat marah, meraung demi satu, dan beberapa ingin bergegas untuk melakukannya. Zhao Yue sedang terburu-buru dan buru-buru memukul Damar dengan sikunya. Mengapa kamu tidak berlutut dan mengaku? Aku, Damar tersenyum, tidak berniat untuk berlutut. Melihat ini, Nona Zhao menghentikan kakinya dengan tergesa-gesa. Pada saat ini sebuah teriakan terdengar lancang. Ketika suara ini keluar, semua orang terkejut. Melihat ke atas, Hua Xuan yang berbicara. Saya melihat wajah yang sangat dingin dan berteriak keras. Kamu sangat berani, di depan gadis suci beraninya kamu melakukan ini. Apakah ada orang suci di matamu? Ketika semua orang mendengar ini, mereka gemetar, di seluruh wajah mereka menjadi pucat, dan mereka berlutut di tanah serempak. Pengampunan yang mulia, suara itu penuh dengan ketakutan dan kekaguman. Orang suci itu memandang Hua Xuan dengan ringan, dan kemudian dengan tenang berkata, semua bangun, terima kasih Saintes. Orang-orang sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengangkat kepala, tapi Hua Xuan yang berkata kepada Damar lagi, Damar, Lady Sain adalah orang tertinggi di lembah Hongyanguku. Itu tidak diizinkan untuk dilihat langsung oleh pria, beraninya kau menghujat Lady Sain. Jangan kamu berlutut di hadapan Sain, Lord, meminta pengampunan. Pengampunan apa kesalahanku? Apakah kamu masih membuat alasan? Aku tidak sedang berdebat, aku hanya bereaksi seperti pria normal. Seharusnya jika aku bahkan tidak melihat orang seperti gadis suci, jadi aku bahkan tidak melihatnya setelah aku masuk, maka aku tidak normal, aku tidak dengan sengaja menghujat gadis suci. Aku hanya tidak bisa mengendalikan diri dan membuat beberapa reaksi normal. Aku percaya bahwa siapapun yang berdiri di sini tidak akan bisa tidak mengagumi keagungan gadis suci. Jika kamu pikir ini ofensif, aku tidak ada hubungannya dengan itu. Kamu bisa bicara, kata Damar dengan suara rendah. Ini, Hua Xuan tercengang. Semua orang terdiam. Saya tidak pernah berpikir bahwa pengawal Lin Ronan akan begitu fasih. Orang suci itu memandang Damar dengan ringan, tapi orang suci ini tidak ada di sini untuk berdebat denganmu. Dalam 2 hari terakhir, banyak hal telah terjadi di Hongyanguku, dan orang suci ini tidak punya waktu untuk membuang waktu denganmu. Kali ini aku akan menelepon kamu di sini. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Tuan Suci, tapi itu tidak masalah. Damar harus tahu segalanya, kata Damar. Bagus, pertanyaan pertama dulu. Tadi malam kamu memasuki area terlarang untuk mengumpulkan obat-obatan. Bagaimana kamu bisa bertemu dengan pria aneh itu dan tidak mati, tetapi malah melarikan diri darinya? Orang suci itu bertanya dengan mata serius. Nona, saya seorang pengawal. Saya memiliki persepsi bahaya yang kuat. Ketika saya melihat orang aneh itu, saya menyadari bahwa saya salah dan melarikan diri lebih awal. Tetapi saya masih ditemukan oleh orang asing itu. Untungnya, kecepatan saya tidak terlalu tinggi. Lambat, akhirnya lolos dari kematian. Damar tampak seperti memiliki ketakutan yang tersisa. Dan pada saat yang sama, dia mengangkat pakaiannya, memperlihatkan bekas luka di lengannya yang patah. Untuk dilihat semua orang, untuk membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Melihat luka mengerikan di tubuh Damar, banyak orang yakin. Orang suci itu melirik sebentar dan melanjutkan pertanyaan kedua. Mengapa Nona Hong dan yang lainnya akan menyelamatkan Anda? Bisakah kamu memberi tahu saya? Damar bingung. Tuan Sain, apa maksudmu? Aku memasuki area terlarang bersama Nona Hong dan yang lainnya untuk mengumpulkan obat-obatan. Mereka adalah temanku. Bukankah wajar jika mereka menyelamatkanku? Damar bertanya dengan aneh. Orang suci itu tersenyum tipis dan melambaikan tangannya, bawa ke sini. Kemudian dia melihat 2 murid Hongyangu di aula samping di sebelahnya, menyeret sosok berlumuran darah dengan kaki patah.
Pupil Damar tiba-tiba melebar. Sosok itu adalah jeruk bali merah. Dia telah kehilangan kesadaran dan pingsan. Dan tatapan sini, dia jelas telah disiksa. Sudah kubilang Kilin, dalam 30 tahun terakhir tidak ada yang bisa melarikan diri dari orang aneh itu. Kamu yang pertama. Kedua, Nona Hong setia padaku, Hong Nyangu. Bahkan jika kamu bisa melarikan diri dari monster itu, dia harus membunuhmu, atau dia tidak akan bisa kembali padaku. Namun dia tidak melakukan ini, tetapi mengirimmu kembali untuk perawatan. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Tanya orang suci itu. Dihadapkan pertanyaan orang suci itu, Damar terdiam. Seluruh aula juga sangat sunyi. Mata yang tak terhitung jumlahnya terkunci pada Damar, menunggu jawabannya. Huasuan menyaksikan dalam diam. Orang suci itu juga berbicara lagi, bawa pengkhianat itu dan potong menjadi 8 bagian, dan juga hancurkan mata-mata ini yang menyelinap ke Hunyanguku menjadi 10 keping. Pernyataan ini untuk membuat Damar dan Nona Hong mati. Apa? Zhao Yue yang berdiri di pintu terkejut dan ingin membela Damar, tetapi dia tidak tahu bagaimana berbicara. Tunggu sebentar, Damar akhirnya berhenti diam. Saya tidak tertarik pada siapa yang memerintahkan kamu untuk datang ke sini. Dan saya tidak ingin mengajukan pertanyaan apapun kepada Anda, jadi kamu tidak perlu mengatakan apapun yang tidak masuk akal. Dan pergilah ke jalan dengan pikiran yang tenang, dikatakan. Tapi Lady Saintes, aku tidak bersalah. Semua orang akan mengatakan itu. Oke, bisakah kamu menjawab 2 pertanyaanku? Aku berkata, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu dan aku tidak punya waktu untuk dihabiskan denganmu. Tuan, jangan terburu-buru. Saya di sini dan saya tidak dapat melarikan diri. Dengarkan saja pertanyaan saya. Damar berkata langsung. Pertanyaan pertama, jika saya dapat kembali hidup-hidup, mengapa? Apakah kamu pikir aku mata-mata? Kedua, aku bertemu Nona Hong dan yang lainnya ketika aku melarikan diri, dan aku membantu mereka melarikan diri dari pengejaran monster. Kamu seharusnya melihat luka pada Nona Hong dan yang lainnya. Sejak aku menyelamatkannya, dia membalas budinya dan tidak membunuhku. Apakah ada yang salah dengan ini? Menurutmu mengapa dia mengkhianati Hong Nyangu? Kata-kata itu jatuh ke tanah dan orang suci Liu Miao mengerutkan kening. Selama beberapa dekade tidak ada yang bisa lolos dari pengejaran orang aneh itu. Tetapi kamu dapat dengan mudah melarikan diri dari tangan orang aneh itu. Orang yang cukup menunjukkan bahwa kekuatanmu tidak buruk. Bagaimana kamu bisa menjadi sekecil itu? Budigat, tidakkah menurutmu itu aneh? Seseorang berdiri dan minum dengan rendah. Siapa yang menetapkan bahwa pengawal tidak bisa kuat? Damar menatap pria itu dan bertanya dengan, apakah itu kamu? Mungkinkah normal bahwa aku harus mati di tangan orang itu? Siapa yang membuat aturan ini? Ekspresi pria itu sedikit berubah dan suaranya hilang. Lidah pintar, orang suci itu berkata dengan acuh tak acuh, matanya masih penuh dengan niat membunuh. Aku hanya membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Apa yang kamu katakan tidak bisa digunakan sebagai bukti. Tapi bukankah tidak ada bukti untuk apa yang dikatakan orang suci itu? Damar bertanya balik. Gadis suci, Liu, mengerutkan kening dan dia kehilangan suaranya lagi. Tuan, mengapa kamu harus berbicara omong kosong dengan orang ini? Tarik dia ke bawah dan potong-potong. Orang di sebelahnya menundukkan kepalanya dan berbisik dengan hormat. Sangat mudah untuk membunuhnya. Orang yang terluka masih bisa terbang dengan sayap di lembah Hunyanguku. Aku memerintahkannya untuk mati tanpa mayat, tetapi membunuhnya tidak sepadan tanpa ekspresi. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Tidak layak. Orang ini pantas mati. Kata yang lain tidak bisa dijelaskan. Tetapi di pihak Lin Ronan, bagaimana kamu menjelaskannya? Orang suci itu bertanya balik. Lin Ronan, saya memerintahkan seseorang untuk menguji tulang Lin Ronan. Tadi malam, tingkat bakatnya 1 langkah lebih rendah dari Huasuan. Ini adalah bakat yang langka. Jika saya membunuh orang ini tanpa alasan apapun, Lin Ronan pasti akan menyimpan dendam di Hong Nyangu. Jadi tidak ada gunanya membiarkan benih yang baik terlepas dariku karena orang ini. Ternyata orang suci itu benar-benar bijaksana. Sangat disayangkan bahwa ketika Lin Ronan
air kolam suci, dia masih memiliki beberapa ingatan tentang orang ini. Jika tidak, akan ada begitu banyak masalah. Apakah itu merepotkan? Tidak sama sekali. Orang suci itu berkata dengan ringan dan kemudian memandang Damar. Kamu dan aku tidak punya bukti, tapi itu tidak berarti kamu tidak bisa membuktikan dirimu sendiri. Oh, Damar mengerutkan kening, merasa tidak enak. Tapi saya melihat orang suci itu melambai. Huasuan, Nyonya orang suci. Huasuan keluar dan membungkuk hormat kepada wanita di atas. Kamu bertengkar dengan orang ini, kata orang suci itu. Huasuan dan Damar sama-sama terkejut. Menipu, tidak buruk, Kilin. Aku ingin melihat apakah kekuatanmu bisa lolos dari orang aneh itu. Jika kamu mengalahkan Huasuan, itu akan membuktikan bahwa kamu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Dan aku akan melepaskanmu. Aku tidak akan mengejar masalah ini. Orang suci itu berkata dengan tenang. Mata Damar menegang. Lalu bagaimana jika aku kalah dari Huasuan? Dia bertanya secara retoris. Eksekusi di tempat, kata orang suci itu. Banyak orang di tempat kejadian terengah-engah. Nona, Damar terluka. Aku akan melawannya. Dia pasti akan kalah. Huasuan berkata segera. Aku memberinya kesempatan untuk orang suci itu menggelengkan kepalanya. Damar menatap dingin pada gadis suci. Dia bisa melihat bahwa gadis suci ingin membandingkan gerakan Damar dengan pria bertopeng yang menyerangnya tadi malam. Melalui pertempuran antara Damar dan Huasuan. Begitu gerakan Damar bahkan sedikit mirip dengan pria bertopeng tadi malam, gadis suci akan memerintahkan di tempat untuk memotong Damar menjadi 8 bagian dengan kejahatan mata-mata. Sekarang gadis suci telah memberi Damar kesempatan. Jika Damar menolak atau dikalahkan dan dibunuh, Lin Ronan tidak bisa mengatakan apa-apa tentang dia. Ini jalan buntu. Damar menarik napas dalam-dalam. Sepertinya aku tidak punya hak untuk menolak. Ya, kamu bisa mengaku bersalah. Aku tidak bersalah. Kalau begitu mari kita bertarung. Orang suci itu melihat ke arah Huasuan. Huasuan tidak punya pilihan selain berjalan ke tengah aula menghadap Damar. Semangat juangnya bangkit. Tunggu, Damar berteriak. Apalagi? Nona, saya punya syarat. Apakah kamu menawarkan denganku? Suara suci itu menjadi lebih dingin. Tuan Saintes tidak berani setuju. Singkirkan taktik agresifmu yang kikuk. Katakan, kondisi apa? Jika aku memenangkan Nona Huasuan, tolong bebaskan Nona Hung segera dan berikan dia perlakuan terbaik. Kamu tidak bisa lagi meminta pertanggungjawaban, termasuk teman-teman sekelasnya yang kembali dari daerah terlarang bersamanya. Damar berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang di aula tercengang. Damar, kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri dan kamu masih peduli dengan orang lain. Seorang wanita berusia 40-an mencibir. Nona Hong memiliki bencana yang tidak bersalah di tangannya. Bagaimana saya bisa hanya duduk dan mengabaikannya? Meskipun saya tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini, jika saya bisa memenangkan harapannya, mengapa tidak melakukannya? Damar Yi, wajah serius. Banyak orang di Hongyangu tercengang. Mereka menatap wajah Damar yang sangat cantik dan jantung mereka mau tidak mau berdetak lebih cepat. Saintes Liu mengerutkan kening, merasa bahwa pria bernama Damar ini sangat jahat. Dia mendengus dan berkata dengan dingin, Oke, aku berjanji. Ketika kamu menang, aku akan menyatakan Nona Hong dan yang Nona Xian tidak bersalah. Tapi premisnya adalah kamu harus menang. Suara itu jatuh dan dia melambai lagi. Huasuan mengerti dan maju untuk menggenggam tinjunya. Tolong beritahu saya melihat luka Damar. Huasuan tidak tahan. Dia tidak ingin mengambil keuntungan dari bahaya orang lain, ditambah dengan kondisi yang baru saja diajukan Damar untuk Nona Hong. Dia menjadi semakin tidak mau bertarung. Tapi gadis suci sedang menonton dari atas. Dia tidak punya pilihan. Nona Huasuan memohon berbelas kasih, kata Damar, dan kemudian bergerak dengan sengaja menunjukkan ekspresi sedih, membuat orang lain tampak seolah-olah luka itu terlihat. Huasuan hendak menyerang, tetapi ketika dia melihat penampilan Damar, dia hanya bisa sedikit mengernyit. Huasuan, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu belum memulai? Mungkinkah kamu ingin membantumu? Tanya orang suci itu. Ketika Huasuan mendengar suara itu, dia menggertakkan giginya dan hanya bisa menyerang dengan paksa. Damar pasti tidak akan bisa menggunakan jarum perak untuk melawan Huasuan. Itu akan terungkap. Bahkan gerakan yang dia gunakan tadi malam pun tidak
Setelah memikirkannya, dia hanya bisa menggunakan latihan Sekte Kaisar Timur untuk menghadapinya. Tapi latihan kultus Kaisar Timur sangat melelahkan. Sebagian besar kekuatan yang luar biasa didasarkan pada peningkatan darah Longling dan jarum perak. Tanpa dua peningkatan ini, kekuatan luar biasa tidak cukup untuk mendukung sebagian besar latihan Sekte Kaisar Timur. Setiap pukulan dan setiap lapak serangan kurang bertenaga. Huasuan tidak menggunakan semua kekuatannya, tapi dia sudah tahu kekurangan di seluruh tubuh Damar. Dia sengaja melepaskan air, tapi itu masih tidak berguna, dan menampar Damar langsung di dada. Dadakan, Damar melangkah mundur lagi dan lagi, tubuhnya gemetar, dan dia hampir kehilangan pijakan. "Kamu bukan lawanku." Huasuan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serak, "Sekarang kamu berlutut dan memohon belas kasihan kepada gadis suci. Mungkin masih ada kesempatan." "Nona Huasuan, apakah kamu percaya ini?" Damar berkata beberapa kali dan melangkah maju lagi. "Tapi dengan luka dan kekuatanmu hampir mustahil untuk mengalahkanku. Kecuali aku secara sukarela mengakui kekalahan, kamu tidak akan bisa memenangkan duel ini." Huasuan menggelengkan kepalanya. "Belum tentu." Damar tampak serius dan menyerang Huasuan lagi, tapi gerakannya hampir tidak mengancam di depan Huasuan. Belum lagi Huasuan, bahkan orang-orang di sekitarnya merasa bahwa kekuatan Unicron ini tidak terlalu bagus. Dengan kekuatan seperti itu, bisakah orang ini benar-benar melarikan diri dari orang aneh itu? Sama sekali tidak mungkin. Mungkin orang lain terluka dan tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan mereka sendiri. Dengan sedikit gerakan dan metodenya, bahkan jika dia tidak terluka, dia tidak lebih kuat. Dia tersesat. Orang-orang sekitar berbisik dan menunjuk. Ledakan, Huasuan memendang perut Damar. Damar segera jatuh ke tanah dan berguling mengenai baju ambang gerbang dan berhenti begitu saja. Tapi dia membenturkan kepalanya ke batu dan berdarah menetes di wajahnya. Darah di seluruh wajah Damar. Zhao Yue di sebelah pintu buru-buru berbisik, "Jangan cemas. Saya baik-baik saja." Damar berkata dengan nada lemah dan kemudian bangkit dengan susah payah. "Qilin, jangan bertarung lagi. Akui saja kekalahan. Aku akan bersyafaat untukmu. Cobalah untuk membiarkan orang suci itu menyelamatkan hidupmu." Nona Zhao ingin menangis tanpa air mata. "Tidak, aku mengatakan aku bisa mengatasinya." Damar berkata, berjalan menuju Huasuan lagi. "Apakah kamu bersedia dipukuli sampai mati olehku?" Ekspresi acuh tak acuh Huasuan juga menunjukkan sedikit gangguan. "Nona Huasuan, ini belum tentu." Damar sedikit tersentak. "Kamu?" Huasuan tercengang. "Huasuan, apakah kamu masih menunjukkan belas kasihan? Pecahkan kepalanya untukku. Akhiri lelucon ini. Apakah kamu mendengarku?" teriak orang suci itu. Huasuan tidak punya pilihan selain terlihat serius, mengumpulkan energinya dan menyerang tenggorokan Damar, berniat untuk menyetrumnya dan mengakhiri pertarungan yang membosankan ini sepenuhnya. Tapi saat itu suara mendesing. Damar yang datang ke sana tiba-tiba tampak menunggu kesempatan, dan seluruh orang tiba-tiba bergegas seperti hantu bergerak menuju Huasuan. "Apa?" Huasuan tercengang. Ada juga seruan di aula. Pada saat ini Damar benar-benar pecah dengan kecepatan mengerikan, yang benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Dia akan melawan. Huasuan segera berhenti dan fokus menatap Damar yang mendekat. Dengan kedua telapak tangan diluruskan, berniat untuk mengusirnya. Tapi Damar tidak hanya sangat cepat, tetapi juga anehnya sulit ditemukan. Dia menghitung telapak tangan berturut-turut, dan dia semua kosong, terantai bagu hafalan. Huasuan berteriak dan meluncurkan sejumlah besar hantu dengan kedua telapak tangan, dan hantu itu berubah menjadi cetakan gosip, langsung menghalangi tempat Damar menghindar. Beng beng beng, tidak punya pilihan selain menampar dadanya lagi. Engah. Seteguk darah keluar dari mulutnya, tapi kali ini Damar tidak mundur. Sebaliknya dia mengulurkan lengannya, mengulurkan jari-jarinya dan dengan tepat mengklik dada Huasuan. Dalam sekejap bayangan telapak tangan Bagong Zhang tiba-tiba menghilang. Huasuan tidak bisa bergerak. Satu trik seragam. Akupuntur. Seruan bergema di seluruh aula. Huasuan ditikam. Orang-orang itu seperti patung berdiri diam mempertahankan gerakan melambaikan tangan. Orang-orang di sekitar menatap dengan mata terbelalak, menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya.
Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pertempuran akan berakhir sedemikian rupa. Tuan Sain, Nona Huasuan telah dikunci oleh titik akupuntur saya. Sekarang dia adalah sepotong daging di telanan. Saya bisa membunuhnya sesuka hati. Saya seharusnya memenangkan duel antara saya dan dia kan? Damar sambil memegang dadanya, dia berkata dengan tatapan yang sangat lemah. Wajah orang suci itu sangat muram. Dia berdiri dari kursi memandang Huasuan yang tampak seperti patung dan mendengus dingin, "Kamu menang. Terima kasih, Nyonya Suci." Damar tersenyum dan membuka titik akupuntur untuk Huasuan. Begitu akupuntur terbuka, Huasuan segera berbalik dan berlutut di tanah. Murid Huasuan tidak mengetahui bakat dan pengetahuan mempermalukan Prince Gadis Suci dan meminta Gadis Suci untuk menghukumnya. Itu bukan salahmu. Orang ini hina dan licik. Dia pertama kali menunjukkan kelemahan musuh dan mematikan mentalitasmu. Ketika kamu tidak siap, dia akan menaklukkanmu dengan keterampilan gerakan dan titik akupuntur yang luar biasa. Orang ini sangat licik. Bagaimana bisa kamu menjadi lawannya? Orang suci berkata dengan dingin. Huasuan menggigit bibir cerinya dengan ringan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Oke, ayo pergi." Orang suci itu mendengus. "Tuan Sain, bagaimana dengan Nona Hong dan yang lainnya?" Damar bertanya dengan tergesa-gesa. "Sombong, bisakah orang suci membohongimu? Pergi dan pimpin seseorang sendirian." Teriak orang suci itu berbalik dan langsung berjalan tanpa melihat ke belakang. Sebuah interogasi berakhir dengan cara yang begitu ringan. Wajah Huasuan tidak wajar, dan setelah adegan itu berakhir, dia masih berdiri sendirian di aula. Zhao Yue sangat lega dan ingin mengobrol dengan Damar, tetapi karena hubungannya dia harus pergi sendiri. Damar membawa Nona Hong dan Nona Xiang dan lainnya pergi. Beberapa wanita disiksa oleh orang-orang Hongyangu dan mereka semua mengalami koma. Damar membawa mereka kembali ke halaman dan meminta Lin Ronan untuk membersihkan tempat tidur dan mengatur mereka untuk menetap. Apa yang sedang kamu lakukan?" Ketika Lin Ronan melihat wanita-wanita itu berlumuran darah, dia segera menjadi cemas dan menyeretnya ke Damar untuk bertanya. "Mereka memiliki kegunaan yang besar. Kamu harus merawat mereka dengan baik. Saya akan mengoleskan obat dan jarum kepada mereka sehingga mereka dapat menyembuhkan luka mereka dalam waktu singkat." Damar menoleh dan berbisik, "Apa gunanya mereka? Lihat beberapa ini, kaki mereka semua patah. Aku khawatir tulang kaki berubah menjadi busuk," kata Lin Ronan dengan jijik. "Selama anggota tubuh mereka masih menempel pada tubuh mereka, aku bisa menyembuhkan mereka." Damar tidak repot-repot berbicara, omong kosong dengan Lin Ronan, dan sengaja menjaga dirinya sendiri. Setelah malam berlalu, semua gadis bangun. "Apa yang telah terjadi dengan kaki kita? Kenapa kita ada di sini? Apakah aku masih hidup? Apa yang telah terjadi?" Gadis-gadis itu tampak bingung. "Kamu adalah tempat tinggalku. Jangan khawatir, Unicron membawamu keluar dari aula hukuman yang menyembuhkan lukamu. Guru tidak lagi akan meminta pertanggungjawabanmu. Kamu dapat yakin." Lin Ronan berjalan dengan tersenyum dikatakan. "Betulkah?" Nona Hong, Nona Xiang, dan yang lainnya semua tercengang. "Damar menyelamatkan kita." Nona Xiang sedikit bersemangat dan matanya menjadi semakin panas. "Di mana Qilin?" Nona Hong bertanya sambil menggigit bibir merah mudanya. Lin Ronan hendak berbicara, tapi dia melihat Damar berjalan ke dalam rumah dengan semangkuk obat yang baru direbus. "Nona Hong, apakah kamu sudah bangun? Tepat waktunya. Minum sup ini dengan cepat. Itu akan sangat membantu untuk pemulihan kakimu," kata Damar sambil tersenyum. Nona Hong menatapnya dengan mata berkilau dan akhirnya alih-alih meminum obat, dia malah melemparkan dirinya ke pelukan Damar dan menangis. "Aku jelas setia pada Hongyanguku, tapi gadis suci memperlakukan seperti itu. Kenapa? Itu jelas bukan salahku. Kenapa kakiku patah? Mereka memukulku dengan sangat keras. Bukankah mereka memberitahu kita bahwa kita semua adalah keluarga? Mengapa mereka bisa membunuh si pembunuh?" Pamel merah menangis. Ningsian dan yang lainnya di sebelahnya juga terdiam. Banyak orang meneteskan air mata. Hukuman kali ini terlalu berat dan benar-benar menghancurkan hati mereka. Jika bukan karena Damar untuk maju, mereka mati sejak lama. Untuk Hongyangu, semua orang secara alami penuh dengan kebencian.
Ini adalah akhir dari masalah. Jangan mengeluh lagi. Cepat minum obat ini. Damar, bagaimana kamu menyelamatkan kami? Tanya Nona Hong. Damar tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi Lin Ronan menjelaskan apa yang terjadi. Mendengar bahwa Damar bahkan tidak ingin mati untuk mereka, gadis-gadis itu tergerak untuk mati lagi. Damar, kamu sangat baik kepada kami. Bagaimana kami membalasmu? Nona Hong menatap Damar dengan erat. Tidak perlu membayar, kamu hanya perlu merawat lukamu dengan baik. Pemulihan dini adalah pembayaran terbaik untukku, kata Damar sambil tersenyum. Gadis-gadis itu melihat senyum Damar dan mengangguk. Orang yang meminum obatnya dan orang yang menggunakan obatnya. Damar meliriknya dan ketika dia melihat hampir waktunya, dia berbicara terus terang. Meskipun kamu selamat kali ini, aku pikir kamu harus berhenti tinggal di Hungnyangu. Aku bisa menyelamatkanmu kali ini, tapi aku tidak tahu siapa yang bisa menyelamatkanmu lain kali. Nona Hong dan Nona Siang memandang Damar. Damar, apa rencanamu? Aku akan meninggalkan Hungnyangu. Kami akan pergi denganmu. Hampir semua gadis berkata serempak. Kamu yakin mau ikut denganku? Damar melihat beberapa orang dan ekspresi menjadi serius. Tentu saja, kami tidak bercanda. Jangan berpikir kami pergi karena kamu benar-benar. Sekte telah mencurigai kami sekali, bahkan jika kali ini karena kamu bisa selamat, tetapi orang suci itu benar. Kami memiliki dendam dan di hati kami. Jika kami tidak pergi, cepat atau lambat kami akan mati di tengah gadis suci. Nona Hong berkata dengan serius, begitukah? Ya, aku bisa membawamu pergi, tapi sebelum aku pergi, bisakah kamu membantuku? Damar menarik napas dalam-dalam dan mengatakan tujuan utamanya. Meskipun ekspresinya serius, Damar, Nona Hong, dan yang lainnya terkejut. Damar, apa yang kamu ingin kami bantu? Nona Siang bertanya dengan hati-hati. Damar berpikir sejenak dan berkata dengan suara serak, aku ingin kamu membawaku ke daerah terlarang lagi. Masuk kembali ke area terlarang. Semua orang terdiam. Damar, kami baru saja melarikan diri dari area terlarang. Kamu benar-benar meminta kami untuk membawaku ke area terlarang lagi. Apa yang kamu coba lakukan? Nona Hong bertanya tidak percaya. Damar berlama-lama di kamar untuk sementara waktu. Dan ketika dia melihat ekspresi Lin Ronan yang ragu-ragu untuk berbicara, dia hanya bisa berterus terang. Nona Hong, Nona Siang. Kamu percaya padaku, demi aku bahkan rela menanggung hukuman. Aku sangat tersentuh saat ini, aku tidak ingin menyembunyikanmu. Lagi sebenarnya, aku tidak dipanggil Kilin. Pamel merah menghela napas bergidik. Sebaliknya Nona Siang tertegun sejenak lalu menunjukkan senyum masam. Aku tahu itu, kau menebaknya. Aku hanya curiga, karena kami juga diserang sebelum Saintes diserang. Dan kami semua tidak bisa bergerak. Tapi yang membuatku merasa aneh adalah ketika kami dilumpuhkan, kamu tidak muncul di hadapan kami. Ditambah, dengan kemampuan unikmu, kamu sama sekali bukan pengawal biasa. Aku tidak berpikir Suster Junior Lin bisa menyewa pengawal yang kuat sepertimu, kata Nona Sian. Karena bahkan kamu berpikir begitu, maka kurasa kecurigaan orang suci terhadapku belum dihilangkan. Jadi aku harus pergi, kata Damar. Jadi siapa kamu? Nona Hong bertanya dengan tergesa-gesa. Saya. Damar menarik napas, mengeluarkan jarum perak dan mengikatkannya di lehernya. Dalam sekejap wajahnya berubah. Ini bukan lagi wajah tampan dan menawan sebelumnya, tetapi wajah tampan seperti dewa. Napas wanita itu hampir berhenti. Saya Dr. Damar Sen. Damar berkata terus. Apa? Otak Nona Hong, Nona Sian dan yang lainnya langsung kosong. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pria yang mengikuti Lin Ronan ke Hungnyangu ini sebenarnya adalah Dr. Damar. Damar Sen ditargetkan dengan hati-hati oleh Hungnyangu. Ini adalah musuh Hungnyangu. Perasaan kita telah digunakan sepanjang waktu. Nona Hong sadar kembali dengan senyum pahit di wajahnya. Nona Siang dan yang lainnya terdiam. Maaf, saya harus. Kamu masih punya pilihan sekarang. Jika kamu masih ingin tinggal di Hungnyangu, saya akan memberi kamu kesempatan untuk membuat pahala. Biarkan orang-orang Hungnyangu tidak pernah ragu bahwa kamu memiliki kontak dengan saya. Dan biarkan kamu dapat promosi dan hadiah besar di divisi peluang. Aku akan membiarkanmu melaporkanku, ungkapkan identitasku, lalu siapa yang akan mencurigaimu. Ini, pilih sendiri, tetapi di Hungnyangu atau pergi bersamaku, tidak peduli pilihan apa yang kamu buat, aku akan menghormatimu. Setelah berbicara, Damar duduk di kursi di sebelahnya.
memejamkan mata dan diam-diam menunggu jawaban dari gadis. Lin Ronan mengerutkan bibir bawahnya dan ekspresinya cukup kasut. Ki, Dokter Damar, kamu dapat memberitahu kami mengapa kamu ingin memasuki area terlarang lagi? Pada saat ini Nona Xian bertanya. Aneh. Damar menjawab hanya dengan dua kata. Kamu masih ingin melihat orang aneh itu. Kamu sedang mencari kematian, kata Nona Hong cemas. Damar tersenyum dan tidak menjawab. Matanya sedikit merah dan dia melototi Damar sebelum dia menggertakkan giginya dan berkata, lalu apa tujuanmu datang ke Hongyangu? Kumpulkan informasi tentang Hongyangu. Hongyangu sudah menargetkan Yang Hua. Saya dan Hongyangu adalah musuh, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang Hongyangu. Jadi saya harus mengumpulkan informasi yang cukup sebelum mengambil serangan tindakan balasan. Seperti kata pepatah, kenali diri kamu dan lalu. Lin Ronan, ingatannya ada di sana. Ya, gadis-gadis itu terdiam lagi. Rumah ini sangat damai, hanya beberapa napas wanita yang bisa terdengar. Sekitar 10 menit berlalu Dokter Damar Sen, saya memilih untuk tinggal. Nona Hong menghela napas dan berkata dengan suara rendah. Oke, Damar mengangguk. Kakak perempuan seorang wanita itu di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tapi aku melihat ekspresi serius Nona Hong. Jangan salah, aku bertahan bukan karena nostalgia Hongyangu ini. Ini aku tidak ingin jatuh seperti ini lagi. Padahal kita semua tahu bahwa setelah bergabung dengan Hongyangu, ingatan kita dibersihkan dan pemikiran kita dibentuk kembali. Kita harus setia pada Hongyangu, tapi ini bukan niat kami. Pada awalnya, saya pikir saya dapat melihat tempat ini sebagai rumah saya. Tetapi secara bertahap saya menyadari bahwa saya salah. Banyak senior dan junior di sekitar saya telah dieksekusi karena sesuatu kesalahan. Dan saya juga telah melihat terlalu banyak orang yang telah diseret oleh monster oleh memperbaiki peralatan dan obat-obatan dan meninggal. Hongyangu sama sekali tidak seterang yang terlihat di permukaan. Sebenarnya terlalu gelap, sangat gelap sehingga tidak terbayangkan. Jika bukan karena tindakan Dokter Damar Sen kali ini, saya khawatir saya juga akan mati dalam hukuman sekte guru. Meskipun saya selamat, saya menemukan bahwa tempat ini bukan rumah saya. Lalu mengapa kamu memilih untuk tinggal? Damar tidak bisa tidak bertanya. Nona Hong terdiam untuk waktu yang lama, seolah mengingat sesuatu yang sangat menyakitkan. Wajahnya menjadi sangat pucat, dan perlahan dia berkata, setahun yang lalu seorang gadis bernama Nona Hong datang untuk bekerja denganku. Meskipun ingatannya telah dibentuk kembali dan otaknya dicuci, dia sangat murni, seperti selembar kertas putih, tanpa noda. Dia menjadi adik perguruanku. Saya selalu membawa di sisi saya, melakukan tugas dengannya, berlatih seni bela diri dengannya, dan dia selalu bersama saya, dan hubungan kami sangat baik. Tapi sampai suatu hari dia tiba-tiba menghilang. Saya mencari di mana-mana, tetapi tidak dapat menemukan jejaknya. Tidak sampai saya bertanya kepada saudara perempuan senior saya menemukan bahwa dia sudah mati. Kau tahu bagaimana dia mati? Nona Hong menatap Damar dengan mata terbelalak. Alis Damar bergerak sedikit hanya untuk menyadari bahwa wajah Nona Xiang dan gadis-gadis itu juga sangat jelek. Aku tidak tahu, Damar menggelengkan kepalanya. Dia diambil oleh sekte sebelah panduan pengobatan dan dia langsung disempurnakan sampai mati. Tidak ada tulang yang tersisa. Nona Hong menggertakkan giginya. Menggunakan orang hidup sebagai obat. Hongyangu sedang memperbaiki obat terlarang. Wajah Damar berubah seketika. Apa itu obat terlarang? Alat terlarang? Benda terlarang, hukum terlarang, Hongyangu semua terlibat. Tidak peduli berapa kejam atau gelap konyolnya hal itu, mereka bisa melakukannya. Nona Hong mencibir. Damar terdiam. Nona Hong tidak melakukan kesalahan apapun. Dia jujur, dia setia pada sekte, tetapi dia berakhir seperti ini. Sejak hari itu aku mengerti bahwa sekte sama sekali tidak peduli dengan kami para murid. Dan mereka tidak peduli hidup atau mati kita. Yang mereka pedulikan adalah umur panjang dan menjadi abadi. Kita hanyalah alat mereka. Berbicara tentang ini, Nona Hong menundukkan kepalanya. Nona Xiang dan beberapa wanita diam-diam menyeka air mata mereka. Kalau begitu, mengapa kamu memilih untuk tinggal? Bukankah lebih baik pergi bersamaku? Damar bertanya. Aku ingin membantumu kalahkan Hongyangu. Tiba-tiba Nona Hong berkata dengan serius. Damar mengerti apa yang dimaksud Nona Hong. Nona Hong bermaksud untuk bertindak sebagai tanggapan internal untuk Damar di Hongyangu, mengumpulkan informasi tentang Hongyangu untuk Damar, dan membantu Damar membasmi Hongyangu. Jika ada Nona Hong dan beberapa wanita untuk membantu, Damar secara alami akan menjadi lebih kuat.
Ini terlalu berbahaya. Lupakan saja, aku tidak ingin membuatmu salah. Damar menggelengkan kepalanya dengan menolak. Kami hanya ingin membalas dendam untuk Nona Hong. Untuk membalas dendam atas kematian saudara perempuan kami, Dr. Damar, apakah kamu bahkan tidak mau memberi kami kesempatan ini? Kata Nona Hong terburu-buru. Tetapi Dr. Damar Sen, saya telah mengambil keputusan. Saya percaya Nona Xian dan yang lainnya memiliki ide yang sama dengan saya. Jika kamu tidak setuju, kemudian setelah saya mengirim kamu ke daerah terlarang, kita akan pergi ke Gadis Suci dan serahkan diri untuk kita sendiri. Kita lebih baik dieksekusi. Aku tidak ingin menanggung kegelapan Hong Yangu lagi. Nona Hong menggertakkan giginya dengan kuat. Kamu, ya karena masalahnya, lakukan apa yang kamu katakan. Damar tidak berdaya dan pada saat yang sama merasa bersalah dan tergerak. Mungkin ada banyak orang seperti Nona Hong di lembah Hongyan. Tidak semua orang seperti orang kudus yang secara membantai membabi buta mengejar jalan ilusi surga dan manusia. Kapan kita mulai berakting? Nona Xiang bertanya. Lebih cepat lebih baik. Meskipun Gadis Suci membiarkan kita pergi, saya pikir dia pasti akan menyelidiki kita. Bagaimanapun banyak yang telah terjadi di Hongyangu dalam 2 hari terakhir. Dia tidak bisa hanya duduk diam. Oke, kami akan membawamu ke tanah terlarang sekarang. Nona Hong, kamu bisa istirahat di sini. Cedera kakimu belum sembuh. Dan kamu tidak bisa berjalan. Biarkan Nona Xiang membawaku ke sana. Ini tidak apa-apa. Buat keputusan dan semua orang segera mengambil tindakan. Kakak Damar, tunggu sebentar. Pada saat ini, Lin Ronan tiba-tiba meraih lengan Damar dan berteriak dengan suara rendah. Ada apa? Damar bertanya dengan aneh. Itu, aku juga tidak akan pergi. Lin Ronan mengerutkan bibir bawahnya dan berkata dengan suara rendah. Apa? Damar mengerutkan kening. Bukankah kamu mengatakan kamu tidak ingin tinggal di sini sebentar? Itulah yang saya katakan, tapi saya mendengar apa yang dikatakan kakak senior Hong. Dan saya pikir apa yang dia katakan masuk akal. Jika saya tinggal di sini, saya dapat banyak membantu Anda. Jika kamu pergi, saya tidak peduli. Aku bahkan tidak bisa melakukannya. Pembalasan besar guru belum terbalaskan. Aku tidak bisa mengendur, kata Lin Ronan ringan menggigit bibir cerinya. Ini, Damar sedikit tercengang, tapi melihat matanya yang tegas, Damar tahu bahwa dia tidak bisa dibujuk. Ya, jika itu masalahnya, maka kamu juga bisa tinggal. Setelah dia selesai berbicara, dia melepas tas jarum di tubuhnya dan berkata kepada para wanita, kalian semua datang ke sini. Saya akan memberi kamu jarum, bantu kamu pulih, dan buka pembuluh darah kamu untuk kalian. Membuka pembuluh darah, apa artinya? Orang-orang bingung. Damar merenung. Saya berharap Gadis Suci dapat membentuk kembali ingatan kamu lagi. Agar tidak membiarkan orang-orang Hongyangu mengubah kamu menjadi boneka. Saya harus membuka denyut nadi untuk kamu terlebih dahulu. Sehingga tubuh dan pikiran kamu tidak akan hancur, terpengaruh dampak dari air kolam suci. Saya mengerti. Setelah semuanya disepakati, Damar langsung dibawa ke area terlarang dan oleh Nona Xiang. Sepanjang jalan Nona Xiang gelisah. Identitas Damar unik. Jika tidak ada yang menuntunnya, tidak mungkin lagi baginya untuk mendekati area terlarang. Tetapi Nona Xiang dapat menemukan berbagai alasan untuk mendekat. Akhirnya Damar berjalan dengan aman ke area terlarang dan Nona Xiang segera berbalik. Adik perempuan, bagaimana kabarmu? Nona Hong yang sedang berbaring di tempat tidur bertanya dengan tergesa-gesa. Masuk. Apakah tidak ada yang dicurigai? Tidak. Yang saya temui di jalan hanyalah saudara perempuan junior yang memiliki hubungan baik dengan saya. Saudara perempuan senior? Dapat yakin? Nona Xiang tersenyum. Sehat. Nona Hong mengangguk dan berkata kepada Lin Ronan. Saudara junior Ronan, pergilah, kembalilah dalam setengah jam. Apa? Lin Ronan terkejut. Dengarkan kata-kata kakak senior. Cepatlah, kata Nona Hong. Mata Lin Ronan menunjukkan kebingungan, tetapi dia masih tidak menolak. Ketika Lin Ronan meninggalkan ruangan, Nona Hong bergegas ke Nona Xiang dan berkata, pergi dan bawa bangku di pintu. Iya kakak. Nona Xiang juga bingung dan datang dengan bangku. Lin Ronan mengelurkan kepalanya dan berkata, ayo pukul kepalaku. Apa? Nona Xiang tercengang. Semua orang tercengang. Kakak perempuan, apa yang kamu lakukan? Seorang gadis menangis dan bertanya.
Berhenti bicara omong kosong, cepatlah. Sudah kubilang bukan hanya aku yang ingin melakukan ini, kamu juga harus melakukannya, kata Nona Hong tegas. Semua orang ketakutan dan ingin menangis tanpa air mata. Kakak senior perempuan, apakah kamu harus melakukan ini? Nona Siang tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja, jika kita tidak melakukan ini, kita akan mati, kata Nona Hong tegas. Napas Nona Siang bergetar. Dia terdiam sejenak dan akhirnya dia melambaikan bangku dan menghancurkan kepalanya. Damar, setelah waktu yang tidak diketahui suara Zhao. Nona Zhao terdiam di luar rumah, melihat tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Nona Zhao hanya mendorong pintu dan masuk. Namun begitu dia memasuki ruangan, Nona Zhao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa? Kuil perawan. Nona Hong, Nona Siang, dan yang lainnya berlumuran darah. Baik merangkak atau berlutut di kuil, di kedua sisi adalah gedung-gedung tinggi Hongnyangu, The Holy Maidan. Memiliki wajah yang dingin dan duduk tepat di atas. Namun Omicron itu sama sekali bukan pengawal. Identitas aslinya adalah Dr. Damar Lindong yang Hua. Itu tujuan penyelamatan. Menyelamatkan kita bukankah untuk membalas budi kita? Dia ingin membawa kita pergi dan menyiksa kita. Hal-hal ini di Hongnyangu kami tidak akan mengatakannya. Dia membuat kami terlihat seperti ini. Nona Siang menangis, kepalanya terbanting ke tanah. Nona Hong dan yang lainnya meninggalkan darah dan air mata, dan itu sangat menyakitkan. Sial, ternyata Omicron ini adalah Dr. Damar Sen. Pantas saja aku merasa ada yang tidak beres dengannya. Ini benar-benar keji. Orang ini berani menyusup ke Hongnyanguku, benar-benar tak termaafkan. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Lin Ronan. Ayo bawa Lin Ronan cepat. Pejabat senior Hongnyangu di kedua sisi sangat marah dan meraung satu demi satu. Segera seorang murid berlari ke bawah. Jadi apa yang kamu katakan kepada Dr. Damar Sen? Orang suci di atas bertanya dengan kosong. Nona, kami tidak mengatakan apa-apa. Nona Hong berbaring di tanah dan berteriak dengan penuh semangat. Kami tidak pernah bekerja sama dengan Dr. Damar Sen. Dan kami belum memberitahu dia apapun. Jadi kami dipukuli seperti ini. Tidak hanya itu, tapi kami juga menipunya ke area terlarang. Biarkan dia bermain dengan orang aneh itu. Sebagian besar divisi Dr. Damar Lin saat ini keterangan tentang orang aneh itu. Nona, kami setia pada Hongnyangu. Bagaimana kami bisa mengkhianati Hongnyangu? Wawasan guru. Beberapa wanita berteriak dengan tergesa-gesa. Teriak sangat gugup. Oh, Saintis Liu Mei mengerutkan kening. Jadi apa maksud Dr. Damar Sen ada di daerah terlarang sekarang? Ya, kami memberitahu dia bahwa ada harta kami di area terlarang. Dan kami bergegas ke area terlarang untuk mendapatkan harta itu. Dia sangat percaya. Jadi saya membuat alamat palsu dan memintanya untuk pergi ke perburuan harta karun. Dan alamat yang diberikan padanya adalah disitulah pria asing itu tinggal. Dan sekarang Dr. Damar pasti bertarung melawan orang aneh itu. Dengan kekuatannya orang aneh itu tidak mudah untuk membunuh Dr. Damar. Aku takut bahkan jadi Dr. Damar melarikan diri. Dia pasti terluka parah. Kita hanya perlu berada di area terlarang menunggu kelinci di pintu. Bahkan jika Dr. Damar tidak mati, dia pasti akan keluar dari perangkap, kata Nona Hong Sapat. Gadis suci itu spektif, dan setelah mendengar kata-kata ini dia segera melihat ke arah Nona Hong dan yang lainnya. Luka di tubuh mereka tidak disamarkan, tetapi rasa sakit yang nyata, dan mereka segera mengangguk. Oke, orang suci itu mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun kamu telah membuat kesalahan besar sebelumnya, tetapi demi kontribusi Anda, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda. Terima kasih orang suci. Gadis-gadis itu bersujud lagi.
Gadis suci seorang membawanya ke sini. Pada saat ini, seorang murid di luar pintu masuk dan berkata dengan hormat, "Bawa dia ke atas," kata orang suci itu. Setelah beberapa saat, dua murid perempuan mendorong Lin Ronan ke aula orang suci. "Temui gadis suci." Lin Ronan buru-buru membungkuk dan membungkuk dengan hormat. "Lin Ronan, izinkan saya bertanya kepada Anda, orang suci ini, apakah kamu tahu identitas Unicron?" Orang suci itu berkata dengan ringan, matanya berkedip dengan cahaya dingin. "Melaporkan kepada orang suci, Ronan tidak tahu." Lin Ronan buru-buru mengangguk. "Aku tidak tahu. Kamu ingat bahwa dia adalah Unicron, tetapi kamu tidak ingat bahwa dia adalah seorang dokter damar, Lin." "Lin Ronan, kamu sangat berani. Beraninya kamu tidak mengakuinya saat ini. Apakah kamu pikir orang suci ini mudah ditipu?" Orang suci itu tiba-tiba berdiri dan berteriak. Lin Ronan terkejut, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia berseru dengan cemas, "Tuan Sain, bahkan jika saya meminjam 1000 keberanian dari Ronan, Ronan tidak akan berani memenuhi tenggat waktu Anda." "Lin Ronan, gadis suci ini memberimu dua pilihan. Entah dengan patuh menjelaskan segala sesuatu tentang Dokter Damar. Jika kamu dengan jujur menjelaskan dengan jelas, gadis suci ini tidak akan membunuhmu. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Tetapi jika kamu bersikeras dengan cara ini, jika kamu begitu keras kepala, maka jangan salahkan aku karena kejam. Aku hanya bisa membunuhmu," kata orang suci itu dengan dingin. "Nona, saya benar-benar tidak tahu." Lin Ronan menangis. "Sepertinya kamu tidak akan mati jika kamu tidak mencapai Sungai Kuning." Orang suci itu melambaikan tangannya seret ke bawah penggal kepalanya. Ya, kedua murid perempuan itu langsung datang dan menyeret mereka. "Nona suci, saya benar-benar tidak tahu Dokter Damar, Sen. Saya benar-benar tidak tahu, tolong lepaskan saya, tolong." Lin Ronan berjuang tetapi tidak berhasil. Orang suci itu bahkan tidak memandang Lin Ronan sama sekali. Pada saat ini Nona Hong tiba-tiba membuka mulutnya. "Nona, tolong lepaskan Nona Lin." "Hah?" Orang suci mengerutkan kening. Nona Hong buru-buru berkata, "Tuan Sain, mungkin Lin Ronan dan Dokter Damar saling mengenal. Tetapi sebagian besar sebelum memasuki lembah setelah dibaptis di kolam suci, segala sesuatu tentang dia diajarkan oleh Gu Nio. Dan dia tidak akan pernah mengkhianati sekte guru. Jika kamu membunuhnya tanpa alasan, itu hanya akan sepadan dengan kerugiannya." "Apa maksudmu?" Orang suci itu bertanya menatap Nona Hong. "Nona suci, bagaimanapun Dokter Damar Sen ada di area terlarang. Kami akan mengirim orang-orang kuat untuk memblokir pintu masuk area terlarang. Ketika Dokter Damar Sen tiba, apa gunanya hidup wanita ini?" kata Nona Hong. Orang suci itu merenung sejenak dan mengangguk dalam diam. "Kamu benar, jika itu masalahnya biarkan Lin Ronan mati dulu." "Terima kasih, Lady Saintes." Lin Ronan buru-buru memanggil. "Kirim perintah, segera mobilisasi semua elit Hongyangu agar aku menjaga pintu masuk dan keluar area terlarang siang dan malam." Seperti yang diperintahkan, para master Hongyangu dengan cepat berkumpul di pintu masuk area terlarang. Orang suci itu juga bermaksud untuk menjaga dirinya sendiri. Bagaimanapun, kekuatan Dokter Damar tidak boleh diremehkan. Kebanyakan murid biasa sulit untuk dihadapi. Jadi dia hanya bisa melakukannya sendiri. "Dokter Damar ada di sini. Itu berarti dialah yang menyerangku yang tadi malam. Pembantaian Yang Hua atas murid-murid Hongyanguku tidak bisa dimaafkan. Gu Sang ini ingin menghukum Yang Hua dengan berat. Kami akan mengirim seseorang ke Yang Hua untuk menghadapinya." Saat orang suci itu mengatakan itu, dia bangkit dan berjalan di luar aula orang suci. "Tuan Sain, saya akan pensiun dulu," kata Nona Hong dan yang lainnya. Orang suci itu mengangguk dan tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. "Tunggu." Gadis-gadis itu terkejut. "Nona, apakah kamu punya perintah lain?" Nona Hong bertanya dengan hati-hati. "Kalian jangan terburu-buru pergi." Orang suci itu berkata dengan acuh tak acuh. "Seseorang, ada." Beberapa murid perempuan melangkah maju. "Pergi, bawa mereka ke kolam suci dan lewati lagi," kata orang suci itu. Ya, murid perempuan segera melangkah maju, mengangkat beberapa gadis dan pergi. "Apa?" Wajah gadis-gadis itu berubah dan mereka ingin berjuang, tetapi ketika mereka melihat mata orang suci yang acuh tak acuh dan dingin, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Tampaknya orang-orang kudus masih meragukan kesetiaan mereka. Tetapi jika memori dibersihkan, tidak ada seperti itu.
karena beberapa wanita dapat menahan transformasi tubuh dengan air kolam suci. Pada dasarnya tidak ada kekhawatiran tentang kehidupan mereka, tetapi kerusakan pada otak dan memori tidak kecil yang hampir setara dengan raksasa ulang. Tapi untungnya Damar memberi mereka suntikan dan meninggalkan obat sebelum pergi, jadi gadis-gadis itu tidak terlalu gugup. Seperti yang diharapkan dari Dr. Damarsen, dia benar-benar bijaksana. Kali ini kita telah lolos dari malapetaka, bisik Nona Hong. Meskipun dia tidak bisa mati, jika kehilangan ingatannya, dia tidak ingin menjadi boneka, membiarkan Hung Yangu mengendalikan dan dikorbankan oleh Hung Yangu ketika dia tidak berguna. Dia ingin menjaga kondisinya tentang Hung Yangu. Dia ingin mengingat orang-orang yang penting baginya. Dia ingin benar-benar hidup. Setelah berurusan dengan Nona Hong dan yang lainnya, orang suci itu segera bergegas ke pintu masuk area terlarang. Air bocor di pintu masuk, tetapi di kedalaman area terlarang itu sunyi. Sosok menginjak lumpur dan berjalan maju di sepanjang jalan hutan. Kutu buku. Pada saat ini suara abnormal keluar. Sosok itu berhenti. Dia mengangkat kepalanya, tetapi di ujung jalan dia melihat keberadaan yang berdebu. Aku ingin kamu. Bukankah kamu sudah melarikan diri? Mengapa kamu berani datang ke sini? Sepertinya kamu bertekad untuk mati di tanganku. Ekspresi yang malu berkata dengan ringan. Cahaya bulan menyinari wajah keduanya, dan dapat dilihat bahwa keduanya adalah Damar dan si eksentrik. Yang mulia, saya ingin berbicara dengan Anda, kata Damar. Sayangnya aku lebih suka berbicara dengan orang mati. Kamu bisa membicarakannya setelah kamu mati, teriak eksentrik dan bergegas maju memutar cakarnya dengan satu tangan dan menggali ke arah dada Damar. Tembakan adalah langkah pembunuh, benar-benar membuat Damar mati. Tapi Damar tidak panik dan langsung berkata, saya bukan dari Hung Yangu. Aku tahu bahwa Hung Yangu tidak pernah menerima laki-laki, tapi jadi apa? Bahkan jika kamu bukan dari Hung Yangu, kamu harus memiliki berbagai hubungan dengan Hung Yangu. Siapapun yang terkait dengan Hung Yangu juga harus dibunuh. Teriak eksentrik penuh kekejaman dan kekejaman. Tapi saat ini dia hendak mendekati Damar. Damar jatuh ke tanah, bahkan jika itu adalah musuh Hung Yangu, apakah kamu akan membunuhnya? Dalam sekejap tubuh monster itu membeku dan berhenti. Di bawah rambutnya yang halus, mata dingin Sen menatap Damar dengan curiga. Apa katamu? Aku berkata, bahkan jika itu adalah musuh Hung Yangu, apakah kamu masih membunuhnya? Damar tersenyum sedikit. Aku dapat melihat bahwa Yang Mulia sangat membenci Hung Yangu. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman. Yang Mulia, saya pikir kita harus duduk diam, turun dan ngobrol baik-baik. Bagaimana menurut Anda? Kamu bilang musuh adalah musuh. Jangan mempermainkan aku bodoh. Meskipun aku ceroboh, aku tidak gila. Jika kamu tidak percaya apa yang aku katakan, kamu bisa pergi ke pintu masuk area terlarang. Sekarang saya dikejar dan dibunuh oleh orang-orang dari Hung Yangu, dan saya bersembunyi di sini. Pintu masuk ke area terlarang harus dipenuh dengan orang-orang dari Hung Yangu. Mereka tidak berani masuk ke area terlarang dengan gegabah. Tunggu saja kelinci di pintu masuk, lihat di sana, dan kamu akan tahu bahwa apa yang akan dikatakan itu benar atau salah, kata Damar. Mendengar suara itu, si eksentrik menatap Damar sebentar dan kemudian mendengus dingin. Mengapa kamu memiliki dendam terhadap Hung Yangu? Hung Yangu ingin secara paksa menerima istri dan saudara perempuan saya ke lembah. Tetapi saya menolak sehingga terjadi konflik dan dendam terbentuk. Saya membunuh beberapa murid Hung Yangu. Khawatir akan balas dendam mereka di masa depan, saya berencana untuk memulai lebih dahulu. Jadi saya menyelinap ke Hung Yangu, saya sedang mencari peluang. Tetapi tiba-tiba banyak hal terungkap dan saya dibunuh. Dan saya jatuh ke titik ini, kata Damar sederhana. Saya tidak tahu apakah Anda yang percaya atau tidak. Orang-orang Hung Yangu sangat mendominasi dan kejam. Dan mereka adalah sekelompok pelacur yang tidak tahu berterima kasih dan tidak berperasaan. Mereka bisa melakukan apa saja. Apa maksudmu dengan itu? Kata eksentrik dengan dingin. Lalu apa dendammu dengan Hung Yangu? Damar mengambil kesempatan itu untuk bertanya. Namun ekspresi orang aneh itu berubah dan dia mendengus dingin. Apa hubungannya denganmu? Saya di sini karena saya ingin bekerja sama dengan kamu untuk berurusan dengan Hung Yangu. Jika kamu tidak memberitahu saya dengan jujur, bagaimana kita terus bekerja sama, kata Damar. Kerja sama? Hahaha.
hanya mengandalkanmu sebagai pemborosan. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bekerja sama denganku? Wah, meskipun kamu memiliki dendam dengan Hung Yangu, kurasa kamu tidak berharga. Jadi kamu harus mati di sini. Pria aneh itu mencibir, matanya berkilat tajam dan akhirnya memutuskan untuk membunuh Damar. Jadi cakarnya mencengkram leher Damar lagi, mencoba untuk memotong lehernya hidup-hidup. Tetapi pada saat cakar tajam itu datang, bla bla bla, tinju besi langsung mengenai pusat cakar dari cakar tajam dan kemudian bergetar sedikit ledakan. Si kuku buku sangat terkejut sehingga dia mundur lagi dan beberapa tubuhnya goyah. Apa? Orang aneh itu mengangkat alisnya. Apakah kamu memiliki kekuatan seperti itu? Apakah itu aneh? Aku ingat, aku pernah melukaimu dengan serius, tapi melihatmu sekarang sepertinya kamu tidak terluka sama sekali. Apa lukamu? Bajingan, nada yang gila. Kamu adalah seorang pemuda berusia 20-an, modal arogan macam apa yang kamu miliki. Namun Damar perlahan mengangkat tangannya dan menyingsingkan lengan bajunya, mengungkapkan semua darah roh yang jatuh dan mengaktifkannya. Ini adalah modal arogan saya. Apakah itu cukup? Melihat noda darah berbahaya di pergelangan tangan Damar, mata orang aneh itu melebar di bawah mulutnya yang halus. Apa? 20 tetes darah spiritual. Apakah kamu masih ingin melawanku? Damar meletakkan tangannya dan berkata, wajah pria aneh itu sangat tidak wajar. Kamu memiliki begitu banyak darah roh yang jatuh, yang berarti kamu telah membuka tubuh asra bawaan. Tidak mudah untuk menghancurkan tubuh asra bawaan. Dan ketika aku bermain denganmu sebelumnya, aku menemukan bahwa kamu adalah seorang dokter Damar, seorang seniman bela diri medis dengan tubuh bawaan, terlalu sulit untuk dibunuh. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saya akui, kamu memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan saya. Bagus, karena kita telah mencapai kerjasama sekarang, aku harap kamu bisa mempercayaiku. Mari kita bicarakan rencana dulu, kata si eksentrik dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, saya ingin tahu mengapa Yang Mulia ada di sini dan mengapa terus membunuh orang-orang Hung Yangu yang masuk ke tempat ini. Ini adalah daerah terlarang. Hung Yangu, Yang Mulia ada di sini, mungkin itu juga orang Hung Yangu. Damar bertanya. Aku bukan dari Hung Yangu, namun pemilik Hung Yangu ini memiliki hubungan yang baik denganku. Biarkan aku memberitahumu, ini tanpa aku tidak akan ada kejayaan Hung Yangu hari ini. Orang eksentrik itu tertawa. Ya, Damar masih ingin bertanya, tapi orang aneh ini tidak mau melanjutkan. Dia sedikit menyeringit dan akhirnya menyerah. Lalu apa tujuanmu? Apakah ada kebetulan untuk menanyakan ini? Secara alami, saya mencari balas dendam pada monster lembah wajah merah. Saya akan mengambil semua tendon dan pembuluh darahnya satu persatu lalu mengulitinya hidup-hidup, mengambil tulangnya dan bakar sepotong. Lalu aku akan mengambil tulangnya dan membakarnya. Kulit dijahit menjadi rok dan dikenakan padaku. Aku sangat menantikan hari itu. Orang aneh itu tertawa. Dia tampak sangat berhati-hati di hutan yang suram dan gelap ini. Bagaimana denganmu? Nah, apa tujuanmu? Tujuanku sangat murni. Hancurkan saja Hung Yangu dan singkirkan ancaman dariku, kata Damar. Jika itu masalahnya, maka kita akan mengobrol. Ceritakan tentang rencanamu. Karena tujuan Yang Mulia adalah Master Lembah Hungyan, maka saya ingin langsung menyerang Master Lembah Hungyan. Tetapi saya tidak tahu Master Lembah Hungyan, dan saya tidak tahu berapa kuat Lembah Hungyan. Kamu dan saya telah bergabung untuk membunuh Tuan Lembah. Damar bertanya. Kamu mencari kematian, si eksentrik mencibir. Jika Tuan Lembah Wajah Merah begitu mudah untuk dibunuh, sedangkan aku bersembunyi di sini untuk bertahan hidup. Oh, dengan kekuatan Yang Mulia, mungkinkah kamu masih takut pada Tuan Lembah Wajah Merah? Damar tercengang. Apa yang kamu tahu? Jika itu 30 tahun yang lalu, saya akan mampu bersaing dengannya. Tetapi dalam 30 tahun terakhir, dia tidak seperti sebelumnya. Si eksentrik menggelengkan kepalanya dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dan akhirnya menempatkan kebenaran dari segala sesuatu terungkap. Guru Lembah Hungyan saat ini sebenarnya adalah adik perempuan saya dan kekasih masa kecil saya. Kami tumbuh bersama, berlatih di seni bela diri bersama, dan beribadah di bawah komando seorang guru terkenal. Bakat saya berbeda pada level yang sama dengannya, jadi saya sering menunjukkan satu sama lain. Hubungan kami sangat baik, dan sangat baik bahwa kami akan menikah.
Bahkan ketika saya berusia 20 tahun, adik perempuan saya telah mengaku menikahinya. Dia sangat bahagia dan dia setuju tanpa ragu-ragu. Tetapi suatu hal, dia berkata bahwa dia akan menunggu 5 tahun lagi. Menjadi perawan akan berdampak besar pada latihan harmoni gigongnya. Dia ingin menunggu latihannya selesai sebelum berpikir untuk menikah. Tetapi saya tidak terlalu memikirkannya saat itu, jadi saya memutuskan untuk menunggu 5 tahun lagi. Bertahun-tahun tanpa diduga, adik perempuan itu menjadi semakin menyukai seni bela diri dan menjadi semakin terobsesi dengan seni bela diri dan bahkan surga. Awalnya saya tidak peduli, tidak sampai suatu saat ketika dia berlatih dia hampir menjadi gila. Saya menyadari keseriusan masalah. Pada saat itu dia mencuri lebih dari selusin pil obat yang disempurnakan oleh tuannya dan ingin menggunakan pil obat ini untuk mencapai ranah Hei Qigong. Tetapi masalah seni bela diri tergesa-gesa tidak cukup. Jika guru tidak menemukannya lebih awal, dia pasti sudah mati. Tuhan sangat marah dan mengusirnya dari pintu guru. Saya dan saudara perempuan saya memiliki hati yang sama dan tentu saja pergi bersama. Tapi setelah melalui kejadian ini, senior suster junior tidak menyerah, melainkan berkeliling mencari sihir surgawi. Saya melihat adik perempuan saya semakin gila. Jadi saya terus berusaha membujuknya, tetapi dia tidak memperhatikan itu, bahkan lebih gila. Saat itu saya menyadari bahwa adik perempuan saya telah berubah. Dia tidak lagi adik perempuan junior yang tidak bersalah, yang pernah saya lindungi sebelumnya, tetapi menjadi gila dan jahat. Saya berkecil hati dan hendak pergi, tetapi suster junior memohon saya untuk melakukan satu bantuan terakhirnya. Itu adalah untuk membantu Hong Yangu memandamkan pemberontakan. Saat itu ada pemberontakan di Hong Yangu, para murid pemberontak dan ada masalah internal dan eksternal. Adik perempuan ingin mendapatkan Hong Yangu dan dia ingin mengambil tindakan. Dia mengatakan kepada saya bahwa jika dia bisa membantunya kali ini, dia memutuskan untuk berhenti menikah denganku dan mengikutinya. Aku bersembunyi melihat mata yang tulus. Kupikir suster junior benar-benar berencana untuk berhenti kali ini. Tapi aku tidak menyangka semua ini hanya penipuan oleh suster junior dan aku hanya poin untuknya. Berbicara tentang ini, orang aneh itu merosot ke tanah dan tertawa, tersenyum konyol, matanya penuh air mata. Jauh di matanya penuh rasa sakit, kengerian, dan kebencian yang tak ada habisnya. Tahukah kamu, setelah aku membantu adikku menumpas pemberontakan Hong Yangu, apa yang dilakukan? Si eksentrik tersenyum dan bertanya dengan mata menyipit. Ada air mata di sudut matanya. Ada apa dengannya? Damar bertanya mengerucutkan bibir bawahnya. Dia ingin memakanku. Orang aneh itu tertawa. Setelah kata-kata ini jatuh, ekspresi Damar berubah seketika. Makan mentah.